Tadi 3 apa? 3R. 3R. Kriteria murid yang baik. Kriteria siswa yang baik. Yakni 3R. 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 Number 1, respect. Respect. The number 2, responsibility. The number 3, readiness. Siapa yang tahu maksud dari 3R ini? R pertama apa? Respect. Do you know? Yes. Respect. Siswa yang baik harus memiliki Kehormatan. dalam dirinya attitude, sikap hormat. Oke? Hormat terhadap dirimu, hormat terhadap sesama. Dalam konteks relasi guru dan siswa, hormat terhadap gurumu. Merasakan evaluasi dan pengamatan Pater selama kurang lebih 1 tahun di sekolah ini, yang ini agak minus. Yes, basa-basi, salaman di luar, oke, cium tangan. Tapi apalah artinya itu kamu cium tangan, sementara ketika guru mengajar, yang lain tidur di belakang, main-main di belakang. Guru bicara di situ saat apel, tidak memberi respect, tidak memberi hormat. This is minus really. Ya. Ini ada satu nilai yang hilang. Zaman Pater masih sekolah dulu, ketika masih mengenakan pakaian putih biru seperti Anda, kami memiliki selain respect, ada rasa takut kepada guru. Takut bukan karena gurunya kejam, takut karena respect. Sama, ketika kita takut kepada Tuhan, oke? Ketika kita takut kepada Tuhan, bukan karena Tuhan kejam, oke? Bukan karena takut dihukum oleh Tuhan, oke? Tetapi karena respect. Kenapa? Kita respect kepada Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Baik. Karena kebaikan itulah kita menaruh respect. Begitu pula halnya kepada guru. Kita menaruh respect, hormat kepada guru, karena mereka sudah berbaik kepada kita, membagi ilmu, memberi waktu, memberi hidup. Kamu lihat misalnya seperti beberapa guru kita yang harus dengan anak ikut ke sekolah karena tidak ada yang menjaga di rumah. Sebagai bentuk totalitas, ketulusan, keikhlasan dalam dedikasi, loyalitas, kesetiaan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Mereka memberi diri. Maka yang diharapkan dari siswa adalah respect, hormat pada guru. Itu tipikal ciri khas siswa yang baik. The good student. Oke? Harap mulai sekarang dari kelas ini, dari seluruh murid, siswi-siswa di SMP Katolik Villanova memiliki respect terhadap your teacher, your friend, your parents. Respect kepada gurumu, kepada temanmu, kepada orang tuamu. Okay? I hope kebiasaan yang kamu buat misalnya di sini, salaman, cium tangan guru, itu juga kamu lakukan kepada ibumu, kepada ayahmu, sebagai bentuk respect. Sekaligus syukur dan terima kasih kepada orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan dan menyekolahkanmu hingga saat ini. Itu respect. Yang kedua, responsibility. R kedua. Apa responsibility? Apa itu responsibility?
Oke, engkau sudah jawab respect untuk penghormatan, betul. Responsibility, Eci. Ini istilah-istilah yang kamu harus akrab dengan istilah-istilah ini ya. Responsibility. Quincy. Sinda, adakah yang baik datang dari Konja? Adakah yang baik datang dari Kopa, Beto? Or Buce? Adakah sesuatu yang baik di bawah bukit Kopa? Di kampungnya Buce dan Beto ini. Itu kampung The Lovely Village. Indah sekali. Kampung itu diapiti oleh 12 bukit. 12 bukit dan bukit tertinggi yang disebut dengan Kopa. Itu diberi nama Santo Petrus. Jadi itu seperti 12 rasul. Jadi kampung, gereja di tengah bukit-bukit itu. Indah sekali. Maka kemudian di tengah ada Kopa. Itu ada pemama Tete asal dari situ, Yosef Pasna yang sekarang ada di Wasegi. Saya tahu semua ya. Ini Kopa Pocos. Ada Buce, ada Beto, ada Ratu. Responsibility. Back to white form. Apa itu responsibility? Apa? Responsibility. Tanggung jawab. Pertama, Anda memiliki respect, dan number one value yang Anda harus miliki. Hal kedua yang Anda harus miliki adalah tanggung jawab. What is your responsibility as students? Apa tanggung jawabmu sebagai siswa? Sebagai siswa? Belajar. Yes. The number one, your responsibility are study, learning. Belajar. Belajar sungguh. Belajar keras. Apa itu belajar? Pertanyaannya, apa itu belajar? Belajar mencakup banyak aspek. Saya ingin menyelipkan unsur filosofis di sini. Ketika kita bicara tentang belajar, makna secara filsafat belajar apa? Belajar dalam perspektif filsafat. Kenapa filsafat lagi? Perspektif filsafat. Kemarin Pacar sudah singgung di sini. Kemampuan berpikir kritis itu bagian dari belajar. Oke. Hari ini saya menambahkan yang kemampuan berpikir kritis kemarin dari seorang filsuf kontemporer asal Brazil, namanya De Paulo Freire. De Paulo Freire. Dia memperkenalkan model sekolah, model belajar, model pendidikan dengan berpikir kritis. Pagi ini terkait dengan belajar, saya membagi informasi dari sang guru, boleh dikatakan sang soko guru, sang maha guru dalam bidang filsafat, yakni Socrates. Socrates bersama muridnya Plato. Suatu waktu Socrates mengajak muridnya Plato berjalan-jalan di pasar Athena di Yunani. Pasar Athena di Yunani. Filsafat pertama muncul dari Yunani ya. Jadi kalau kamu nanti tertarik untuk belajar filsafat, kamu akan temukan filsafat itu dari mana sebenarnya. Untuk filsafat barat dari Yunani, filsafat timur bisa dari Tiongkok, Cina, bisa dari Jepang, bisa juga kita dari Asia yang lain ini. Termasuk kita di Papua, ada filsafat-filsafat yang kita hidupi. Nah, kembali ke tadi, Socrates mengajak Plato berjalan-jalan di pasar Athena. Sampai di pasar, mereka mengamati. Di sana terjadi interaksi
antara penjual dan pembeli. Penjual menyediakan barang, pembeli Membeli barang. menawar, ingin membeli sesuatu tapi tawar. Bisa dikurangi harganya kan? Dan segala macam. Kemudian ada anak-anak kecil berlarian ke sana kemari. Lalu setelah mengamati itu, Sokrates berkata kepada Plato muridnya, apa yang kau amati di sini? Ya, saya melihat ada penjual, ada pembeli, ada anak-anak berlarian ke sana kemari. Kita ingin lihat lebih dalam. Apa yang terjadi di sini? Yuk, mereka lihat ada seorang yang jual buah-buahan dan dia sangat lihai, sangat lincah, sangat terampil, mengemas buah-buahan, menjualnya, dan banyak orang datang kepada dia. Lalu kemudian ramah, hospitalitas dalam proses berjualannya. Wow. Dan ini for Socrates interesting, sangat menarik untuk diteliti. Di situ unsur filsafat keluar. Lalu dia ke sana. Wow. Keren sekali. Cara Anda menjual terampil sekali. Dari manakah Anda mendapatkan ini semua? Jawaban dia adalah, ini hasil belajar. Saya belajar sejak kecil pada ayah saya. Keterampilan ini kemudian saya kembangkan sendiri. Belajar pada ayah sejak kecil. Cara menawarkan barang, cara mengemas, cara menarik konsumen datang kepada mereka. Lalu kemudian apa kata Sokrates kepada Plato? Lihatlah itu. Belajar ternyata tidak seharusnya di kelas. Oke? But we can study in University of Life. Kita juga bisa belajar di Universitas Kehidupan. Di keluarga, dari ayah kita, ibu kita, dan dari kehidupan sehari-hari. Oke? Our life every day. Belajar dari kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian pesan penting di situ secara filosofis. Wow, belajar selain tidak terbatas pada ruang kelas, kita bisa belajar di universum, di seluruh realitas kehidupan. Tapi belajar itu adalah suatu proses berkelanjutan, oke? Berkelanjutan dari kecil, naik remaja seperti Anda, dewasa, dan terus kemudian menjadi seorang yang mahir sekali, terampil sekali, berjuang. Pendidikan adalah proses berkelanjutan. Anda mulai belajar dari belajar pertama seperti papa, mama, oke? Dan sebagainya. Itu proses berkelanjutan. Kemudian belajar berjalan, belajar berdoa dan lain-lain sebagainya. Belajar mengenal huruf, belajar mengenal angka dan lain sebagainya. Itu proses berkelanjutan. Lalu kemudian dalam sekolah formal mulai dari TK, elementary school, ya, kindergarten, elementary school, junior high school, senior high school, and college, perguruan tinggi, bersalam, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Gelar akademik tertinggi adalah dokter. Gelar keahlian tertinggi adalah profesor. Ya, orang yang memiliki keahlian dalam bidang filsafat misalnya, menulis banyak buku tentang itu digelari profesor. Bisa saja dari kelas ini nanti akan muncul Profesor Buce Hai. Wow. Why not? Why not? Kenapa tidak? Yang penting tadi mau belajar. Oke? Saya tadi sebelum kesini menonton satu video menarik. Anak SMP kelas 2 dari Paniai, Papua seperti Anda, Keriting seperti Anda. Itu sangat cerdas. Dia mempresentasikan hasil temuannya dalam bidang sains, semuanya dalam bahasa Inggris. Dia mempresentasikannya itu kepada Bupati Paniai. Ayo, kamu bisa melakukannya kalau kamu belajar, diberi kesempatan belajar, kamu bermain. If she can, you must can.
Jika dia bisa, pasti bisa. Yang penting apa? Anda mau belajar. Kemudian setelah tadi berjumpa dengan si penjual buah dan menemukan suatu kesimpulan bahwa belajar itu adalah suatu proses berkelanjutan dari waktu ke waktu, dari usia ke usia, dari jenjang ke jenjang, level yang satu ke level yang lain. Kemudian hal berikut, setelah mengamati dan mengambil kesimpulan dari interaksi bersama penjual buah, Socrates mengajak Plato ke penjual kue. Mereka di sana mengamati, lalu merasakan kuenya. Wow, very nice, enak sekali. Kuenya enak sekali. Lalu ditanya, bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini, keterampilan ini, sampai Anda bisa membuat kue yang enak dan disukai oleh banyak orang? Jawabannya apa? Dari belajar, mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, perbaiki lagi, gagal, perbaiki lagi, gagal, perbaiki lagi. Oh, good. This is belajar. Maka kemudian kepada Plato, Socrates katakan, nah lihat, tadi di sana kita dapat sesuatu pelajaran. Belajar adalah sesuatu yang berkelanjutan. Sekarang di sini dari si tukang kue kita belajar apa? Tidak pantang menyerah. Gagal dan perbaiki. Mencoba, gagal, perbaiki. Begitu try, Anda coba, Anda gagal, perbaiki lagi. Anda gagal, perbaiki lagi sampai akhirnya sempurna. Oke, kemarin Bapak sudah sampaikan bahwa banyak nilai Anda yang merah. Itu bagian dari kegagalan. Gunakanlah kegagalan itu sebagai batu pijakan bagimu untuk mengambil langkah supaya lompat lebih jauh. Oke? Tidak meratapi kegagalan. Siapa yang tunduk di belakang itu? Jurnal. Fokus ke sini. Ya. Tidak meratapi atau menangisi kegagalan. Tetapi kegagalan itu adalah guru kehidupan. Kita harus memaknai kegagalan tadi apa? Sebagai batu pijakan supaya kita tampung tenaga dan energi supaya lompat lebih jauh. Oke? Jadi Plato, Socrates memberitahu muridnya Plato, dan sekarang Pater Markus memberitahu Anda, kegagalan adalah guru kehidupan. Bahwa dalam proses pendidikan pasti ada kegagalan. Anda coba, gagal, perbaiki. Anda coba, gagal, perbaiki. Oke, Buce? Sama juga dalam hal sikap. Anda pernah ditegur, Anda pernah dihukum karena melanggar A, melanggar B. Kalau Anda mengulang-ulang kesalahan yang sama, berarti ada yang salah dengan diri. Ya, ketika selalu yang dihukum adalah orang yang sama dan melakukan kesalahan yang sama, ada yang tidak beres dengan diri. Ada yang tidak beres. Sebagaimana kita belajar untuk mengembangkan pengetahuan, kita juga belajar untuk mengembangkan kepribadian kita. Juga belajar untuk kemudian bagaimana kita memiliki personal branding. Tahu personal branding? Personal branding, diri kita menjadi diri yang terpikat. Banyak orang ketika lihat tahunnya baru, tapi saya kalau lihat dia itu terpesona sekali, terpikat sekali. Kenapa? Karena auranya misalnya. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh energi, penuh daya, penuh makna, penuh nilai. Menghidupkan satu sama lain, memotivasi, menginspirasi satu sama lain. Bukan kata makian, umpatan, hujatan, hinaan. Bukan energi negatif yang keluar dari kita. Oke? Itu tentang bagaimana belajar kemampuan intelektual, baik soft skill, keterampilan, maupun rasionalitas. Yang berikut. Yang berikut. Masih kita belajar dari Socrates dan Plato. Dari pasar
Mereka kembali ke rumah, ke tempat tinggal mereka. Dalam perjalanan berjumpa dengan seorang tua, sudah lansia, sudah tidak kuat lagi secara fisik, sedang mengambil air di sumur, tangan gemetar. Lalu Sokrates mengajak Plato membantu orang tua itu. Lalu Sokrates bantu angkat air. Kemudian jalan lagi, berjumpa dengan seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya yang sedang menangis. Kenapa dia menangis? Karena bawaannya terlalu banyak. Ada yang di kepala, ada yang di pundak, ada yang di tangan. Ya, anak menangis, bagaimana menenangkan anak kalau ini semua tidak bisa berdaya dengan barang-barang? Lalu Sokrates mengajak Plato, ayo kita mendekati ibu itu. Sokrates menenangkan anaknya, lalu Plato mengambil barang-barang yang di tangan, membantu membawanya. Lalu setelah itu Plato bertanya kepada Sokrates, kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa Anda melakukan itu? Dan kenapa Anda mengajak saya ke sana melakukan itu? Tahu ini pelajaran tentang apa? Kebaikan. Kebaikan, betul sekali Aurea baru. Plato sedang mengajarkan Sokrates sedang mengajarkan muridnya Plato dan kita tentang kebaikan. Menurut Sokrates, Plato, dia akan tanya, apa alasannya Anda melakukan itu? Dan apa itu yang kau buat tadi? Sokrates katakan, itulah yang disebut dengan kebaikan. Kebaikan tanpa alasan. Oke? Ketika orang melakukan kebaikan, tidak ada alasannya selain niat tulus untuk membantu, yang melahirkan kebahagiaan bagi saya yang membantu dan yang dibantu. Itu pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Kita jalan misalnya ya, saya pernah satu waktu di salah satu apartemen. Dulu Pater pernah tinggal 6 bulan di apartemen Gading Nias di Kelapa Gading di Jakarta Utara. Waktu itu saya pergi kuliah dari apartemen cukup jauh. Satu waktu karena tersesat di apartemen, saya sebenarnya di lantai 3, lalu mau turun ke lobi. Masih udik-udik naik lift. Masih udik-udik dari kampung toh, tahu kita di Papua tidak ada lift. Karena tidak ada lift. Lalu satu waktu saya ingin turun cari makan di lobi. Pikiran saya, lobi itu adalah lantai 1. Lalu saya tulis nomor lantai 1. Saya sampai di lantai 1, nah ini masih ada kamar-kamar. Saya salah lantai. Lalu karena panik, tindis salah. Lantai teratas 29. Lift naik itu kan sendiri dalam lift. Keringat dingin dalam lift. Lalu sampai di lantai 29, saya lihat jendela tulis bawah. Yesus, Yefune, jauh sekali ke bawah. Tambah paniklah saya. Lalu dalam kebodohan saya mulai siul-siul depan pintu lift. Sambil tunggu orang. Tidak lama seorang nenek datang dengan pikul barangnya pas waktu masa puasa. Pikul barang. Dia ternyata punya jualan di bawah. Dia barang ini adalah makanan untuk dijual di warungnya di lobi. Saya cepat-cepat. Sorry, bolehkah saya membantu? Oh, dengan senang hati bisa bantu pikul barang bawa ke dalam lift. Lalu saya lihat di video, oh ditekan L itu lobby. Oke, sekarang pertanyaan Pater membantu dia ini tulus atau bukan? Tidak tulus, tidak, karena Pater ingin turun kalau memang Pater bantu nenek. Niatnya Pater mau lihat tidak sekan. Niatnya hanya turun ke lobi. Ini satu contoh ya, antara Sokrates dan Plato membantu bapak tua dan si mama yang menenangkan anak, dengan Pater yang tersesat
mau cari bantuan malu, maka lihat bantu orang. Ini beda motifnya. Lalu kemudian sampai dalam lift, dia tanya, puasa ya mas? Ini sebagai bagian dari penghayatan ibadah puasa ya mas? Salah orang mas, Saya salah langsung orang. kata, saya bilang, aduh maaf bu, saya Kristen. Katolik. Oh langsung dia bilang, oh kebetulan saya juga Katolik. Oh saya bilang, alhamdulillah. Puji Tuhan. Saya langsung bilang, ibu saya Romo. Hah? Romo? Bisa bantu saya pagi ini mo? Berkedalem mo? Dia orang Jawa. Aduh mo, kalau itu Romonya mau kemana sebenarnya? Aku mau ke lobi bu. Tapi Tidak tidak tahu, mau jalan. saya tidak kasih tahu saya di lantai 3 sebenarnya. Oh baik mo. Udah makan pagi mo? Belum bu. Oh kesempatan ayo makan sekalian. Makan di rumah di warung dia pagi itu gratis. Dapat berkah. Dapat berkat. Dari tersesat, cari orang supaya bisa turun dari lantai 29, bantu. Akhirnya ternyata Tuhan mengalirkan berkat melalui peristiwa itu. Di situ memang ada ketulusan Tersesat juga. berujung Ada ketulusan manis. juga. Jadi Tuhan memakai kesempatan ini untuk membuat saya coba kau lihat, peka melihat orang yang membutuhkan bantuan. Seperti saya, orangnya Oke, peka. itu pelajaran tentang kebaikan. Kita buat baik kepada orang tanpa alasan. Yesus buat baik kepada kita, memberikan nyawanya, tubuhnya tidak ada alasan selain penebusan. Kita pun demikian. Jangan sampai saya kasih dia kue supaya sebentar kalau dia beli dia kasih saya lagi. Ih, berharap itu. Itu yang dengan alasan, motif, atau saya bantu dia supaya saya dipuji. No, kebaikan pada dasarnya bonum yang disebut dengan bonum itu kan pada dasarnya baik. Nah karena dia baik, ketika kita melakukan untuk kebaikan tanpa alasan, itu bagian dari pelajaran tentang moral. Jadi lengkap sudah. Dan Socrates pagi ini kita belajar tentang kognitif dan moralitas. Oke, sekarang kembali kepada Anda. Responsibility. Tahu tanggung jawabmu sebagai pelajar? Tahu. Bertanggung jawab kepada siapa Anda? Orang tua. Oke, apa bentuk tanggung jawab kepada orang tua? Belajar dan menyenangkan orang tua. Kepada siapa lagi Anda bertanggung jawab? Guru. Kepada guru. Kenapa harus bertanggung jawab kepada guru? Agar bisa menyenangkan guru yang telah mengajar kita. Kamu bertanggung jawab hanya karena supaya guru senang? Sebagai bentuk terima kasih kepada guru, nomor satu bertanggung jawab. Sebagai bentuk, saya tidak bisa memberikannya dengan apa selain saya Belajar. bertanggung jawab, belajar. Supaya ilmu yang dibagikannya tidak sia-sia, bermanfaat untuk saya, juga akhirnya ada kebahagiaan untuk guru itu di kemudian hari. Oke? Bertanggung jawab kepada siapa lagi? Pada siapa? Siapa yang kau tunjuk? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan menciptakanmu ke dunia ini dengan tujuan. Tujuannya apa? Tadi mencapai bonum, menjadi manusia baik, menjadi manusia unggul, menjadi manusia super, menjadi manusia sempurna. Melalui apa? Proses pendidikan. Tanggung jawab kepada orang tuamu, kepada guru, kepada alma mater ini, sekolah ini, kepada yayasan, kepada Ordo Santo Agustinus, kepada gereja, kepada Tuhan, dan kepada siapa lagi terakhir? Pada kita sendiri. Yes, kepada dirimu, dan lingkungan di mana engkau berada. Okay? Responsibility with yourself. Itu tentang tanggung jawab. Yang berikut, readiness. Ini apa ini? Pater selalu mengajukan pertanyaan, are you ready? Itulah maksudnya. Readiness. Kesiapsediaan. Kalau Anda adalah pelajar, kalau Anda adalah murid, kalau Anda adalah siswi, kalau Anda adalah siswa, maka begitu guru masuk, ketika guru katakan, siap ujian? Siap. Itu baru murid. Oke? Readiness. Siap sedia. Apa kata Yesus dalam kitab suci? Berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah dan siap sedia. Sebab kerajaan Allah sudah datang.
Berjaga-jagalah dan siap sedialah, sebab hari ujian sudah dekat. Jadi, Harus dimaknai kerajaan Allah dapat dimaknai sebagai ujian kehidupan. Ujian kenaikan kelas juga harus dimaknai sebagai ujian kehidupan. Sebagaimana Anda dalam sekolah formal, untuk naik ke kelas 2 harus melewati ujian. Dalam kehidupan demikian. Bila Anda ingin agar naik level dalam kehidupan, harus melewati ujian. Tantangan-tantangan kehidupan. Itu adalah ujian kehidupan. Proses purgativa, proses permurnian. Oke? Itulah 3 kriteria murid yang baik. 3 respect, responsibility, readiness. Ada pertanyaan? tanggung jawab, siap sedia. Ada yang mau bertanya? Atau pater yang bertanya kepada Anda? Ya, masih pagi? Panas. Otak harus bekerja aktif. Jangan tidur. Wake up. Bangun. Aktifkan otakmu. Sekarang silakan bertanya. Dari apa yang Pater jelaskan ini, kriteria menjadi siswa yang baik memiliki 3 respect, responsibility, readiness, dan proses belajar seperti diperkenalkan oleh Socrates dan Plato. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya tunjuk, kau harus wajib bertanya. Cepat. Seperti yang Pater katakan kemarin, sekolah mestinya menjadi ruang berpikir kritis dan ruang mempertengkarkan pemikiran. Silakan. Masing-masing siapkan satu pertanyaan. Siapkan satu pertanyaan. Sekarang tulis masing-masing satu pertanyaan. Tulis satu pertanyaan masing-masing. Harus diwajibkan begitu. Sebagai bentuk your responsibility to yourself, to your teacher,